sini akan mempresentasikan hasil kerja tugas akhir pada mata kuliah pemrograman perangkat lunak. Kami dari kelompok Supreme Voice telah membuat aplikasi Junior Care, yaitu aplikasi tentang kesehatan. Perkenalkan, saya Yedi Mas Agung Nugroho dengan NIM 4332226 dari kelas TI2B, dan teman saya adalah Johannes Debrito Anugrah Biar Kelas TI Irawan NIM 4332212 dari kelas TI2B. Kemudian di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu penjelasan tentang latar belakang aplikasi mobile Junior Care adalah aplikasi mobile yang dikembangkan untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di kalangan masyarakat umum. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah orang tua atau wali untuk dapat memantau kesehatan anak dengan baik setiap harinya. Kemudahan akses aplikasi dan friendly user membuat aplikasi ini dapat digunakan oleh orang tua ataupun wali baik dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini dapat membantu menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak dengan menyediakan layanan kesehatan pembelian obat dan vitamin, catatan kesehatan, konsultasi terhadap dokter, serta pengecekan BBI pada anak. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi permasalahan kesehatan anak yang ada di Indonesia, seperti sulitnya akses dokter di beberapa daerah, keterbatasan stok obat, dan kurangnya pengawasan orang tua atau wali terhadap kesehatan anak. Oleh sebab itu, aplikasi Junior Care membantu menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak demi masa depan mereka dan juga bangsa Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan aplikasi ini, yaitu satu, untuk memberikan fasilitas pemilihan obat dan bagi vitamin bagi user yang ingin membeli menggunakan aplikasi Junior Care pada obat dan vitamin yang telah tersedia dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang kedua, yaitu pemberian fasilitas konsultasi gratis bagi pengguna kepada dokter spesialis anak melalui WhatsApp untuk konsultasi keluhan penyakit, untuk jaringan obat yang sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Kemudian yang ketiga, yaitu pencatatan harian untuk memantau kesehatan anak seperti memasukkan tinggi badan, berat badan, suhu badan, dan juga pola makan dan pola tidur agar anak tetap sehat. Kemudian yang keempat, yaitu kalkulator BBI pada anak untuk menghitung berat badan ideal pada anak dan mencegah stunting pada anak Indonesia. Kemudian segmen user aplikasi ini adalah 1. Anak-anak, 2. Orang tua, 3. Masyarakat umum. Kemudian presentasi akan dilakukan oleh Mas Johannes Debrito. Silakan Mas Johannes. Untuk komponen pembuatan program ini ada 3. Yang pertama, kita menggunakan shared preference untuk penyimpanan lokal program kami. Yang kedua, kita menggunakan software Visual Studio Code untuk menuliskan programnya. Yang ketiga adalah hardware berupa laptop atau HP untuk menampilkan run debug dari program kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama, ketika kita membuka aplikasi, kita akan masuk ke halaman login. Nah, untuk halaman login ini, kita juga menggunakan shared preference yang nantinya akan mengambil data dari register. Jadi ketika kita belum punya data untuk login, kita akan diarahkan untuk ke halaman register. Di sana kita mengisi data, lalu baru kita bisa login karena menggunakan shared preference, dan shared preference ini datanya ini saling terhubung gitu. Yang kedua adalah pembelian obat dan vitamin. Untuk pembelian obat dan vitamin ini kita juga menggunakan shared preference, di mana data obat dan vitamin yang sudah tertera nanti yang akan bisa dibeli. Nanti sudah ada list obatnya yang nanti kita bisa beli dengan harga sesuai dengan yang tercantum dan juga dengan jumlah yang kita inginkan. Lalu fitur yang ketiga adalah kalkulator BBI anak atau kalkulator berat badan ideal anak. Kalkulator ini digunakan untuk menghitung berat badan ideal anak dengan menggunakan rumus berat badan ideal anak yang nantinya akan memasukkan tinggi badan dan usia, yang nantinya ketika dihitung akan muncul berapa berat badan anak ketika memiliki tinggi sekian sentimeter dan di usia sekian tahun. Lalu adalah yang keempat, ada catatan kesehatan anak. Fitur ini adalah fitur untuk mencatat kesehatan anak, di mana ada input hari, lalu ada tinggi badan, lalu ada juga berat badan, ada suhu badan, lalu juga ada pola makan dan pola tidur, di mana kita sebagai orang tua atau wali kita bisa mencatat kesehatan anak kita secara berkala. Dan fitur ini juga menggunakan shared preference, di mana nanti ada fitur tambahkan, edit, dan juga hapus, di mana nanti datanya akan disimpan di shared preference di dalam penyimpanan lokal yang nantinya bisa tampil di halaman pencatatan. Next.
Lalu ada konsultasi dokter. Konsultasi dokternya adalah sebuah fitur di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan dokter melalui via WhatsApp. Program ini disusun menggunakan URL untuk bisa masuk ke dalam WhatsApp yang telah tertera. Lalu ada informasi vaksin dan imunisasi. Program ini akan menyediakan informasi tentang apa manfaat dari vaksin, dan juga program ini juga menyediakan informasi dari apa saja manfaat imunisasi untuk anak. Lalu ada keranjang pembelian dan juga riwayat pembelian. Dua fitur ini adalah fitur yang nantinya akan terhubung dengan barang yang kita beli. Ketika barang tadi kita beli akan masuk terlebih dahulu ke dalam fitur keranjang. Di sana nanti kita bisa mengatur berapa jumlah barang yang akan kita beli. Setelah itu kita klik keranjang dan akan masuk dalam riwayat keranjang, di mana nanti akan ada gambar obat, nama obat, harga obat, jumlah pesanan, dan juga total harga yang akan kita bayar. Next. Lalu juga edit profile. Edit profile ini adalah sebuah fitur di mana nanti pada saat kita masuk ke dalam menu profile, di sana kita juga bisa untuk mengedit profile kita sesuai dengan keinginan kita. Jika kita ingin merubah data, fitur ini juga menggunakan set preference, di mana data profile bisa kita edit menggunakan set preference yang sudah diprogram. Lalu ada logout. Logout ini berfungsi untuk membuat kita keluar dari aplikasi yang sudah kita masuk dengan data login di awal tadi. Untuk selanjutnya adalah demo program yang akan saya jelaskan. Selamat datang di aplikasi kami. Di sini kami telah membuat aplikasi mobile bernama Junior Care Health and Wellness, di mana aplikasi kami diperuntukkan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak, di mana nanti orang tua atau wali bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengkontrol kesehatan anak-anak mereka secara berkala dimanapun dan kapanpun. Mari kita mulai untuk penggunaan aplikasi ini. Nah, pada awal halaman ini kita akan masuk dalam halaman login, di mana di halaman login ini kita akan masuk dengan data yang akan kita buat terlebih dahulu di dalam halaman register. Kita akan masuk ke dalam halaman register dengan mengklik create new account. Di sini adalah halaman registernya, di mana ada tabel user, tabel password, tabel email, nomor handphone, dan juga alamat. Di sini saya akan mengisi username dengan nama saya, yaitu Johannes. Lalu passwordnya adalah Johannes11 seperti ini. Lalu email addressnya adalah johannes44@gmail.com. Lalu nomor teleponnya adalah seperti ini, dan alamatnya adalah Tembalang. Setelah kita mengisi semua datanya, kita klik tombol register agar kembali ke halaman login. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam halaman selanjutnya dengan mengisikan data yang telah kita isikan tadi di dalam halaman register. Ini adalah datanya, lalu kita klik login. Nah, jika data benar maka akan masuk ke dalam halaman homepage dari aplikasi Junior Care ini. Di sini ada menu sidebar, di mana kita bisa melihat nama tadi berdasarkan username dan juga email yang telah kita masukkan. Lalu ada juga menu obat, vitamin, perawatan anak, cek kesehatan, konsultasi dokter, dan juga exit. Jika di homepage ini ada obat, vitamin, perawatan anak, cek kesehatan anak, lalu juga ada informasi lainnya berupa manfaat vaksin dan juga manfaat imunisasi. Yang pertama kita akan mencoba untuk fitur obat terlebih dahulu. Nah, pada menu ini kita akan di sini akan ditampilkan 4 menu pilihan obat, yaitu OB anak, Buvagrip, Bisofon anak, dan juga Fix Formula 44 anak. Kita akan mengklik salah satu dari obat ini. Saya ambil OB anak. Nah, ketika diklik seperti ini akan masuk ke dalam halaman keranjang, di mana di dalam halaman keranjang ini kita bisa mengatur jumlah pesanan kita sesuai dengan keinginan kita. Misal saya masukkan 3 pembelian obat.
Setelah itu kita akan klik tombol keranjang yang berwarna ungu di samping tombol hapus di bawah ini. Nah, setelah diklik akan masuk ke dalam halaman pembelian, di mana di dalam halaman pembelian terdapat histori dari pembelian kita, yaitu OBH anak tadi dengan harga satuannya 10.000. Kita memesan 3 buah, lalu ada tulisan total harga, yaitu perkalian dari harga dengan jumlah pesanan, yaitu 10.000 kali 3 yaitu 30.000, dan ada tulisan status sudah beli, dan juga ada keterangan waktu dipesan pada tanggal 15 Januari tahun 2024 pada pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu untuk membersihkannya kita bisa mengeklik tombol sampah yang ada di pojok kanan bawah ini untuk membersihkan riwayat dari pembelian kita seperti ini. Nah, setelah kita klik maka riwayat pembelian akan kosong. Hal itu juga sama terjadi ketika kita klik menu vitamin. Fungsi dan juga jalannya program sama persis seperti yang ada dalam program menu obat tadi. Seperti ini, kita klik pada vitamin Fitcom. Jika kita masukkan jumlah pesanannya misalnya 2, lalu kita klik pada halaman keranjang, akan muncul seperti ini, akan muncul keterangan riwayat transaksinya. Lalu kita hapus. Yang kedua adalah mencoba masuk ke dalam fitur perawatan anak. Pada fitur perawatan anak ini ada 3 fitur, yaitu untuk mencatat pertumbuhan si kecil, yang kedua adalah lihat catatan, yang kedua 3 adalah konsultasi dengan dokter anak. Yang pertama kita akan masuk ke dalam catatan pertumbuhan si kecil. Di sini kita akan mencatat tinggi badan, berat badan, suhu badan, pola makan dan pola tidur dari anak-anak kita. Yang pertama kita akan menuliskan, kita mencatat form ini pada hari apa, tanggal berapa. Hari ini ada hari Senin 15 Januari. Lalu misal kita masukkan tinggi badan dengan ukuran 160 cm, lalu berat badannya 45, lalu suhunya adalah 28, pola makannya adalah teratur, dan pola tidurnya adalah teratur. Lalu kita akan klik pada tombol tambah data. Nah, setelah kita klik akan muncul data tadi di dalam halaman catatan kesehatan. Di halaman ini kita juga bisa mengedit data tadi jika ada perubahan. Misal saya klik pada tombol edit berupa pensil ini. Misal saya akan mengubah berat badan dari 45 menjadi 50 dan suhu badan dari 28 menjadi 31. Lalu saya akan klik update data, maka akan terjadi perubahan berat badan dan juga suhu tubuh yang ada. Lalu akan saya hapus untuk menghilangkan catatan ini. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga adalah fitur konsultasi dengan dokter. Ketika saya klik pada chat via WhatsApp, akan masuk ke dalam WhatsApp nomor yang dituju. Nah, ini adalah nomor dari yang telah dituju pada program. Setelah itu kita bisa masuk lagi ke dalam halaman filter tadi. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam menu cek kesehatan. Di sini adalah untuk mengecek berapa berat badan ideal anak menggunakan kalkulator berat badan ideal anak. Kita bisa menginputkan tinggi badan dan juga usia. Misal tinggi badannya adalah 155 di usia 15 tahun, maka akan muncul hasilnya, hasil perhitungan. Nah, untuk hasilnya adalah 50 kg,85 untuk berat badan idealnya. Setelah itu di informasi kesehatan ada manfaat vaksin dan juga manfaat imunisasi yang akan menampilkan data-data tentang manfaat vaksin dan juga manfaat imunisasi seperti ini. Lalu yang terakhir adalah menu pada profil. Di sini kita bisa mengedit profil kita.
ketika kita klik tombol edit, di sini kita hanya bisa mengedit email, phone number, dan alamat. Misal saya ubah alamatnya menjadi Solo, lalu phone numbernya misal saya ganti 88, lalu saya ingin menambahkan foto dengan masuk ke dalam direktori pada handphone. Lalu saya masukkan gambar ini. Nah, seperti ini. Setelah saya save, untuk phone number, alamat sudah berubah, lalu juga halaman profil juga sudah berubah. Nah, di sini juga berubah. Nah, sekian demo program Junior Care kami. Yang terakhir adalah tombol logout di sini akan mengembalikan kita ke dalam halaman login. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami atas presentasinya mengenai tentang aplikasi Junior Care untuk kesehatan anak agar mempermudahkan orang tua dan juga wali untuk menjaga kesehatan anak-anak secara berkala dimanapun dan kapanpun untuk membentuk sebuah kesejahteraan dan kesehatan anak di masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton